Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggita Pidayanti dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi saat ini saya akan menjelaskan salah satu teori PR yang menarik untuk dibahas, yaitu teori contingency of accommodation theory yang dicetuskan oleh Amanda E. Kensel beserta 3 ahli lainnya. Jadi teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu model ideal manapun dalam hubungan masyarakat, karena praktik PR itu tergantung terhadap situasi yang sedang dihadapkan saat itu, atau it depends. Jadi teori ini mengusulkan kontinum antara dua kutub ekstrim. Yang pertama itu adalah pure advocacy. Pure advocacy ini adalah di mana organisasi itu akan membela kepentingannya sendiri. Yang kedua itu ada pure accommodation. Jadi pure accommodation ini adalah organisasi akan mengakomodasi segala kebutuhan serta kepentingan dari publik tersebut. Jadi ketika kontinum itu atau spektrum kontingen itu semakin ke kiri, maka akan semakin membela kepada kepentingan atau mengakomodasi kepada kepentingan publik, sedangkan kalau semakin ke kanan itu akan semakin membela pada kepentingan organisasi tersebut. Lalu ada variabel penentu dari tingkat kontingensi. Yang pertama itu adalah antecedents variables, di mana ini adalah faktor awal internal organisasi. Lalu yang kedua itu ada mediating variables. Mediating variables ini adalah faktor yang memediasi respon, kayak misalnya persepsi publiknya kayak gimana, terus tekanan situasional, misalnya viral di media, atau tingkat ancaman. Yang ketiga itu adalah moderating variables. Jadi si faktor ini adalah faktor kontekstual yang memengaruhi, contohnya kayak karakteristik isu, sejarah hubungannya, kekuatan publiknya, terus persepsi dari si resiko tersebut. Terus teori ini juga menanggapi kelemahan dari model-model klasik PR kayak two-way asymmetrical yang ada di teori excellence. Jadi menurut teori kontingensi ini, two-way asymmetrical itu tidak sefleksibel teori kontingen, di mana kontingen itu lebih menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis sesuai dengan kejadian yang sedang berlaku. Lalu untuk keunggulan utamanya adalah yang pertama, praktik PR itu bisa menyesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi di dunia nyata. Lalu yang kedua itu adalah mengakomodasi seluruh dinamika kekuasaan, nilai etikanya, lalu tekanan sosial dalam sebuah proses komunikasi organisasi. Lalu contohnya itu seperti misalnya ada isu yang menyerang pada perusahaan. Isu tersebut bisa membuat karir perusahaan kita itu menurun. Otomatis kita sebagai perusahaan itu harus mengakomodasi atau mendengarkan segala keinginan dari si publik tersebut, supaya publik masih memberikan kepercayaan kepada perusahaan kita. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.